Ini casingnya dibiarin loh. Sombong banget ya. Nantangin banget sih pojokannya dibiarkan terbuka casingnya. Bismillah, itel baru saja rilis smartphone baru mereka dan kalau kamu tertarik mending langsung cek produk YouTube Shopping atau link di deskripsi karena di tanggal 7 bulan 7 ini, tanggal kembar, promonya menggoda ya. Jadi ini smartphone 2 jutaan, tapi harga promonya menarik banget. Kalau speknya teman-teman harusnya udah tahu, ini itel Power 80, RAM-nya 4+4, physical 4 GB ya. Ada memfusion tambahan itu pakai storage yang dipakai jadi RAM 4 GB. Jadi tetap physical 4 GB. Storage-nya 128 GB dan punya kelebihan kalau power itu ada dua yang bisa yang bisa dimaksud. Yang pertama power artinya baterai besar 7000 mAh, ini dia punya juga. Yang kedua power kekuatan. Ya, ini dibilangnya sih tahan jatuh dari ketinggian 2 meter karena punya frame namanya cage frame shockproof. Cage itu kayak kandang gitu ya. Apa sih namanya? Lebih tepatnya tuh kayak jeruji mungkin ya yang dimaksud ya. Kemudian dia juga tahan air, water resistant maksudnya ya, IP68 dan 69. Oke, sudah MIL STD 810H, sertifikasi military grade-nya. Dan ada drop resistant sampai dengan 5 bintang yang dites sama SGS ya. Spek lainnya, teman-teman bisa simak di sini. Prosesornya T7250 octa-core dari UniSoC atau Unisoc. Kamera belakangnya sudah 50 megapiksel, alhamdulillah. Layarnya 6,78 inci HD resolusinya. Bagus karena apa? Karena bisa hemat baterai ya kalau HD doang. Tapi mungkin kerapatannya tidak setinggi Full HD Plus itu tentu. Chargernya 18 watt, Android-nya nggak disebutin, nanti kita cek aja. Kamera depannya 8 megapiksel, kemudian ketebalannya 8,6 mm, tapi layarnya sudah 120 Hz ya, jadi full display dibilangnya. Refresh rate-nya cukup tinggi, dan ada AI Adaptive Outdoor Experience. Mungkin ini Assured High Temperature Fluency. Oke, di suhu tinggi pun dia dijamin tetap lancar. Kita coba unbox aja ya, kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Tereng teng teng. Oke, udah kelihatan hijaunya, sedikit-sedikit ngintip. Saya akan taruh dulu, biarkan dulu smartphone-nya. Kita langsung ke kelengkapan di dalam paketnya. Pertama dapat SIM ejector, bentuknya kotak. Kemudian, dapat casing juga. Casingnya, betul ya, terlihat rugged juga, tapi ini hard case biasa sebetulnya. Bahkan si pojokannya dibiarkan tidak terlindung. itel udah pede banget kayaknya ya, kalau si smartphone-nya sendiri sudah punya frame yang melindungi bagian bodi atau bagian dalamnya. Ini casingnya dibiarin loh. Sombong banget ya. Nantangin banget sih pojokannya dibiarkan terbuka casingnya. Nanti kita lihat karena kayaknya memang si pojokan si smartphone ini rada beda dari smartphone kebanyakan. Yes, untuk chargernya dikasih yang 18 watt maksimal dengan port Type A. Jadi kabelnya juga Type A ke Type C ya. Oke, dengan sedikit aksen warna orange di plugnya. Habis, kita langsung ke smartphone-nya, kita geser, nggak bisa. Susah, karena si bagian sudutnya melebar. Ini yang bikin dia terlindung. Jadi, kita buka aja dulu plastiknya. Oh, yes, Tundra Green-nya kece abis, parah banget. Yes, untuk smartphone 2 jutaan zaman now, ingat harga 2026, segini kece banget. Walaupun ini hanya ilusi optik ya. Tidak beneran menonjol, ini tidak beneran 3D. Nih, tuh nggak ada ininya, nggak ada tertahan-tertahan di bagian yang kelihatan kayak menonjol ya. Ini hanya ilusi optik, tapi dikasih warna lampu yang warm, kece banget warna hijaunya. Dikasih lampu yang cool, seperti itu. Yang warm, seperti ini. Mantap ya. Kalau kameranya hanya 50 megapiksel disebutkan, jadi dua kamera lain mungkin buat depth dan color sensor saja. Di sini ada infrared sensor, kemudian ada dua LED flash, tapi tone warnanya saya tidak melihat ada perbedaan. Dan ini pun sekrup-sekrup itu hanya pemanis ya, hanya grafik doang ya, nggak beneran ada skrup di situ. Di sini juga tidak ada. Jadi beda dengan rugged phone yang asli ya, yang memang beneran pakai skrup, kemudian bodinya tebel. Ini buat ukuran smartphone dengan baterai 7000 mAh, tipis loh, hanya 8,6 mm. Yes, DNA outdoor smartphone-nya kelihatan banget ya. Jadi buat teman-teman yang biasa kerja di luar ruangan, di lapangan, kurir, atau mungkin ojol,
yang smartphone-nya terpapar kepanasan terus seharian dan ada resiko jatuh kehujanan, ini bisa dipertimbangkan ya. Walaupun saya belum coba dalam keseharian, tapi ngelihat bentuknya sih kece banget dan bikin feels amannya tuh menonjol ya. Di sini ada SIM tray-nya di sebelah kiri atas, kita coba keluarkan dulu. Ini saya suka deh si feels dari frame pinggirnya ya. Feels-nya kayak metal, dan bobotnya bikin dia kerasa kayak metal. Bentar, saya harus sedikit adukan. Kayaknya sih bukan metal, cuma finishingnya kayak metal banget, termasuk suhunya agak dingin dan bobotnya yang terutama yang bikin dia kerasa solid kayak metal. Nah, alhamdulillah SIM tray-nya masih 3, 2 nano SIM, satu lagi buat micro SD ya, card tray-nya maksudnya. SIM-nya 2, nano SIM dua-duanya, satu lagi micro SD dedicated. Sisi bawah ada mikrofon, port Type-C dan speaker grill. Ini sudutnya ini loh yang bikin mantap banget kerasa ya. Walaupun kalau jatuhnya ke back cover duluan sih, frame kameranya tetap yang bakal duluan sampai ke bawah ya. Ini kalau jatuhnya gini, bakal sudut-sudutnya dulu dan terlindung. Insya Allah kalau jatuhnya ke bidang datar. Sisi atas tidak ada apa-apa dan sisi depannya kita akan segera nyalakan. Kalau sisi kanan saya lupa jelaskan, ada tombol volume rocker dan tombol power sekaligus fingerprint scanner ya. Oke, bagus. Layarnya sudah pakai punch hole. Bezelnya tidak bisa terlalu tipis, kan buat mengakomodir perlindungan sudut-sudutnya. Ini sudah terpasang anti gores asli, bawaan maksudnya. Pakai anti gores mika tipis dan bentar lagi kita akan cek softwarenya ya. A few moments later. Oke, segera kita masuk ke home screen-nya. Ini pakai itel OS based on Android 16 dan sekalian mau saya timbang ya. Karena saya buka posyandu, nggak juga sih. Karena ini kan memang bobotnya kerasa rada ekstra, tapi ini memberi feels kokoh ya, memberi feels aman gitu. Apakah ini tembus 200 gram? Kayaknya iya. Oke, 221 gram ya si bobotnya. Ingat baterainya 7000 mAh, jadi masih wajar untuk baterai sebesar itu. Kita akan lihat di about phone-nya sekarang, itel Power 80 atau Power 80. Ini storage-nya terpakai 21,83 GB, jadi free-nya masih sekitar 106,17 GB ya. Modelnya itel P685L, Uni SoC T7250, betul, RAM-nya 4+4, jadi by default memfusion-nya sudah menyala di 4 GB, maksimalnya 8 GB. Kemudian kamera belakang 50, kamera depan 8, baterai 7000 mAh, layar HD Plus ya, 720x1576, Android 16 dengan security update 1 Mei 2026. Kemudian saya mau cek sedikit untuk kameranya. Ada mode apa saja? AI Cam bisa in sensor zoom 2 kali juga, ada video dan dual video juga. Kalau video bisa rekam hingga Full HD 30 fps di belakang, di depan juga sama. Dan ada mode beauty juga, mode portrait juga. Lalu kalau di mode more, ada super night, street snap, pro, ultra HD, dokumen, panorama, vlog, timelapse, sama aqua mode. Ini bisa dipakai ngerekam di dalam air ya. Ingat IP ratingnya sudah 68 sama 69, jadi lumayan. Nah ya, manual modenya atau pro modenya ini lengkap. Fokusnya bisa diatur manual atau auto, white balance, kemudian ISO-nya dari 100 sampai 6400, shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Bisa panjang juga ya shutter speed-nya. Oke, ini dia itel Power 80. Kalau dulu P doang ya. itel P berapa? P70 saya kayaknya masih P deh ya. Sekarang udah dipanjangin jadi itel Power, yang S jadi Super, kemudian yang A masih A ya. Kemarin ada itel A200 tapi saya belum coba. Seperti ini itel Power 80 atau Power 80 yang asli kece banget. Back cover dan bodinya secara keseluruhan. Yes, kesan ruggednya hadir tapi nggak beneran rugged. Jadi belakangnya masih tetap datar dan mulus. Jadi masih casual juga bisa. Ini nggak beneran timbul ya. Keamanannya ekstra dengan 4 sudutnya yang ngasih perlindungan lebih. Kemudian juga waterproof-nya dan standar militarinya yang sudah comply ya, mil STD 810H. Baterainya besar, yes, arti lain dari Power biasanya buat ketahanan baterainya 7000 mAh dan dengan layar HD Plus, dengan Unisoc T7250 dan RAM 4 GB harusnya hemat banget sih baterainya ya dalam pemakaian sehari-hari.
Jadi silakan buat yang mau pakai buat pekerjaan, outdoor terutama, kurir, ojol, sales lapangan, atau kalau saya yang sehari-hari pakai flagship, biasanya butuh smartphone kedua buat apa? Buat dipinjam anak, misalkan pas lagi kerja di cafe, anak ikut, kita mau fokus, ya udah pinjemin sebentar buat main game atau buat nonton. Ini bakal kerasa aman sih. Pertama karena harganya tidak terlalu mahal, cukup terjangkau. Dan kedua karena punya ketahanan ekstra ya, durability. Dan ingat, di harga promo itu ada di tanggal 77 ya. Jadi cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan dan juga link di deskripsi. Kalau kamu memang membutuhkan dan tertarik dengan smartphone ini, Indis Ekonomi 2 jutaan, oke, langsung aja cek link di deskripsi sekali lagi atau klik atau scan kode dari YouTube Shopping yang muncul di layar kamu. Gitu aja dulu unboxingnya. Nanti kita tes kamera dan lain-lain ya, insya Allah ya. Kalau ada umur, kesempatan, kesehatan, rezeki, dan moodnya juga terutama. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.